Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi, Bapak Lambertus. Selamat pagi juga untuk pendengar setia RRI ND. Iya, dan ini Bapak terkait dengan pelayanan semakin mendekat ya dengan masyarakat, yang pastinya inovasi-inovasi baru yang digalakan oleh Dinas Dukcapil ND ya, yaitu salah satunya adalah pelayanan terpadu nikah isbat, begitu ya Pak Lambert ya? Iya, betul sekali. Nah ini bisa dijelaskan yang katanya beberapa hari yang lalu ada kerjasama dengan Kementerian Agama, dengan Kejaksaan, juga dengan Dukcapil sendiri ya, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, mungkin bisa dijelaskan ke pendengar pagi ini Pak. Jadi terkait dengan inovasi baru Dukcapil terhadap pelayanan nikah isbat. Jadi ini memang inisiasi dari 3 instansi. Ya, jadi ada Dukcapil, ada Pengadilan Agama, juga ada kantor Kementerian Agama. Jadi inisiasi ini sudah kami sepakati dan akan dilakukan perjanjian kerjasama. Tinggal menunggu penandatangan resminya. Tetapi di dalam implementasi kita sudah langsung action di lapangan ya. Jadi memang kemarin itu ada nikah isbat di Kecamatan Pulau Ende. Itu 3 instansi ini langsung hadir di depan masyarakat ya. Jadi 3 instansi ini langsung bekerja. Pengadilan Agama melakukan mengesahkan nikah isbat, kemudian Kementerian Agama mengeluarkan buku nikah, dan Dukcapil mengeluarkan kartu keluarga yang sudah rubah statusnya, kemudian buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dan KTPL yang sudah berubah status ya. Jadi ini pelayanan nikah isbat langsung jadi ya. Jadi di pelayanan ini kami punya inovasi ya, jadi inovasi yang dihadirkan untuk masyarakat itu namanya Kaidah. Kaidah 3 in 1 ya. Jadi Kaidah ini ada kepanjangannya adalah kawin isbat dapat adminduk 3 in 1 ya. Jadi harapannya bahwa ketika pasangan yang akan mengikuti nikah isbat itu setelah disidang memperoleh buku nikah, dan Dukcapil langsung memproses ya, 3 dokumen sekaligus seperti itu. Dan ini pelayanan ini secara gratis, dan masyarakat sangat dipermudah ya, dan kita mendapat apresiasi karena selama ini bahwa nikah isbat itu hanya memperoleh buku nikah. Nah, sekarang Dukcapil hadir untuk menghadirkan inovasi Kaidah 3 in 1 ini. Iya, dan ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa ya, yang digalakan atau yang dikerjakan, inovasi yang terbaru dari Dinas Dukcapil sendiri ya. Nah, ini apakah hanya di Pulau Ende saja atau mungkin di wilayah kota atau desa yang lainnya, Pak? Jadi memang kerjasama 3 instansi ini kami menunggu dari Pengadilan Agama. Jadi nanti nikah isbat ini akan keliling di 21 kecamatan. Tergantung dari pasangan yang berminat untuk melakukan nikah isbat ya. Dan ini sudah komitmen 3 instansi. Ketika ada penyelenggaraan nikah isbat, itu 3 instansi ini akan hadir untuk memudahkan masyarakat di dalam kepemilikan dokumen admindo ya. Jadi memang Kementerian Agama nikah isbat ini kan Pengadilan Agama yang mengesahkan, kemudian Kementerian Agama mengeluarkan buku nikah, dan Dukcapil mengeluarkan kartu keluarga, kemudian dengan KTPL seperti itu. Dan untuk nikah isbat ini bukan hanya 3 in 1 sebenarnya. Jadi dia bisa lebih sampai dengan 5 sampai 6
karena rata-rata yang nikah isbat ini sudah menikah secara siri, tinggal pengesahannya saja oleh pengadilan agama, dan mereka sudah rata-rata sudah punya anak. Jadi apabila di dalam proses ini kami mengetahui bahwa dia punya anak yang belum memiliki akte kelahiran, ini kami langsung tuntaskan. Ya, jadi akte kelahiran dan KIA juga kita langsung tuntaskan ketika pasangan yang disahkan melalui nikah isbat ini memiliki anak yang belum memiliki akte kelahiran dan KIA. Jadi dia tidak hanya mendapat kartu keluarga, buku nikah dan KTPL, tapi juga mendapatkan akte kelahiran dan kartu identitas anak. Jadi lengkap ya Pak ya? Ya, karena memang untuk memperoleh 3-5 dokumen ini membutuhkan waktu cukup lama. Iya, benar. Yang selama ini terjadi. Karena tingkat kesadaran masyarakat itu butuh dulu baru datang urus. Jadi butuh dulu kartu keluarga baru dia datang. Nanti dia tunggu dulu, nanti butuh KTP mungkin 1-2 tahun baru dia datang. Anak mau sekolah baru dia datang. Jadi kadang-kadang untuk memiliki dokumen induk 3-5 ini bisa membutuhkan waktu 3-5 tahun. Ya. Nah sekarang kami Dukcapil langsung hadir pada saat nikah isbat untuk menuntaskan secara gratis. Iya. Seperti itu. Iya, ini Pak Lambert, kalau boleh tahu di Pulau Indah kemarin itu berapa pasang yang melakukan nikah isbat ini, mengurusi semua dokumen? Di Pulau Indah kemarin ada 12 pasang. Ya, 12 pasang itu 11 yang berhasil. Ya, 11 yang kami kantor Kementerian Agama mengeluarkan buku nikah dan kami langsung memproses. Satunya itu terkendala karena dia istrinya ada di luar negeri, ada di Arab Saudi, makanya dipending. Ya, jadi dari 12 pasang itu 11 yang berhasil kami cetak, ya, kami terbitkan akte kelahiran. Oke, mungkin ada penambahan pasangan lain yang belum terurus? Ada. Itu nanti langsung didaftarkan di Pengadilan Agama dan diagendakan untuk dilakukan nikah isbat. Ya, dan dalam waktu dekat saya dapat informasi dari Ketua Pengadilan itu kita akan melakukan nikah isbat di Kecamatan Pulau Ede yang mungkin di bulan September. Di bulan Saya September. tidak tahu persis karena ini Pengadilan Agama yang mengagendakan nikah isbat karena memang menjadi domain mereka. Kemudian kantor agama itu dan Dukcapil dihadirkan untuk segera menuntaskan. Oke. Kira-kira ini nanti ke depannya programnya ada lagi yang sangat luar biasa ini akan dilakukan oleh Dinas Dukcapil ND? Yang jelas Dukcapil terus bergerak, ya, artinya sebagai instansi satu-satunya instansi yang menerbitkan dokumen Adminduk, dan Dukcapil selalu melakukan terobosan-terobosan inovasi yang tujuannya memudahkan masyarakat, ya, memudahkan masyarakat untuk segera memiliki. Iya, yang pasti kerjasama ini upaya untuk saling membantu ya begitu Pak ya, saling mengisi. Ya, betul sekali. Jadi saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi dan saling keterkaitan satu sama yang lain, tentunya untuk tujuan kepuasan masyarakat. Oke. Baik, sebelumnya apakah pengurusan ini semua kelengkapan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu kelengkapan atau persyaratan sudah dikumpulkan begitu Pak ya, biar mudah dilakukan begitu? Betul sekali, karena memang di dalam PKS kita itu memang sudah diatur, ya. Jadi ketika dia mendaftarkan untuk nikah isbat di Pengadilan Agama, terintegrasi persyaratannya. Jadi Pengadilan Agama akan meminta calon nikah isbat ini untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama, KUA dan Dukcapil. Ya, jadi sudah, karena ini PKS-nya draft, tinggal kami menunggu waktu. Ada kemungkinan nanti 17 September itu kita penandatangan secara resmi PKS ini. Tapi PKS itu hanya perikatan. Actionnya kami 3 instansi ini terus bergerak, ya, artinya dengan tujuan memudahkan masyarakat tadi. Iya, itu yang menjadi tujuan luar biasa ya dari kerjasama ini ya Pak ya.
Betul sekali. Oke, mungkin ada himbauan khusus ya untuk masyarakat terkait dengan program ini ya, dan juga program-program kedepannya mengurus dokumen-dokumen ya. Bagaimana, silakan Pak? Terkait dengan nikah isbat ini, kami menghimbau, artinya 3 instansi ini menghimbau masyarakat untuk segera melakukan nikah isbat bagi pasangan-pasangan yang saudara-saudara kita yang beragama Islam, untuk segera mendaftarkan, karena memang semua layanan terpadu ini, jadi layanan terpadu yang prima ini sebagai terobosan untuk memudahkan dan membahagiakan masyarakat dengan memiliki dokumen Adminduk ya, karena memang status perkawinan itu bisa status hukumnya bisa sah kalau telah disahkan oleh pengadilan agama dan telah memiliki buku nikah dan status administrasinya telah dikeluarkan oleh Dukcapil. Ya, jadi saya rasa tidak ada lagi masyarakat yang sulit, karena status perkawinan ini berdampak terhadap hak sipil anak. Ya, karena kalau kita belum menikah secara hukum, kita belum memiliki administrasi, maka dampaknya akte kelahiran anak akan terpengaruh karena statusnya bukan anak dari pernikahan ayah dan ibu yang tercatat. Ya, jadi dampaknya, dan ini menjadi kesulitan ketika anak ini akan melakukan melamar pekerjaan. Ya, jadi sangat disayangkan kalau sudah dikasihi anak, sudah mengasihi anak maksimal, tetapi status di dalam administrasinya belum sah secara ini. Jadi kita sangat mengharapkan masyarakat yang status hukum pernikahannya belum sah segera mendaftar ya, karena ketiga instansi ini akan membantu masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memperoleh atau mengesahkan secara hukum terkait dengan pernikahannya. Ya, ini Pak Lambert, saya baru ingat, apakah ini nanti ini juga mungkin kalau ini dikhususkan untuk saudara-saudari kita yang beragama Muslim ya, adakah yang untuk beragama lain ya, Kristen atau Katolik yang ingin mengurus lebih cepat, sepertinya di Katolik juga di Kristen itu nikah massal, mempercepat urusan ini juga ada program ya Kak Pak? Ya, kami juga punya inovasi. Jadi kalau kaidah itu khusus untuk nikah isbat. Ya. Nah, kalau untuk masyarakat Muslim dan Kristen itu kami punya yang nikah normal. Itu kami punya inovasi yang namanya Kanda 3-in-1. Ya. Kanda ini kepanjangan dari kawin nanti dapat administrasi kependudukan. Itu 3-in-1 itu ketika harapannya ketika orang menikah di KUA atau menikah di gereja akan memperoleh 3 dokumen sekaligus. Ya. Jadi dia akan memperoleh kartu keluarga yang statusnya sudah berubah, kemudian dia akan memperoleh akte perkawinan atau buku nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, kemudian dia juga akan memperoleh KTPL. Ya. Nah, dari Kanda 3-in-1 ini bukan hanya 3-in-1 saja, dia bisa 6-in-1 atau 6 di dalam satu. Karena kartu keluarga itu kami akan menerbitkan 3 kartu keluarga sekaligus. Kartu keluarga orang tua, kartu keluarga mertua, dan kartu keluarga pasangan yang menikah. Kemudian 2 KTPL suami istri, dan akte perkawinan atau buku nikah. Jadi bukan hanya 3-in-1, dia bisa berkembang menjadi 6-in-1 ya. Dan tergantung daripada kelengkapan persyaratan yang dikumpulkan oleh calon yang akan menikah. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lambert atas waktunya pagi hari ini bersama RRIND Programa 1 ya. Selamat pagi, salam sukses selalu. Salam sukses selalu, salam sukses juga buat semua tim RRI dan seluruh masyarakat pendengar setia RRIND. Baik.
Ya, pendengar Pro 1 barusan ya bersama kita Bapak Lambertus Sigasare, Kadis Dukcapil ND, yang mana kami wawancara terkait ya dalam rangka percepatan dan peningkatan kualitas cakupan penerbitan dokumen administrasi kependudukan bagi masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil ya Kabupaten ND menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama ND dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND. Dan ada beberapa kerjasama ketiga instansi tersebut, yaitu pelayanan terpadu pada sidang isbat nikah bagi 12 pasang yang diadakan ya di Aula Serbaguna di Kecamatan Pulau ND, yang mana satu pasang ya belum melengkapi administrasinya. Dan hanya 11 pasang ya yang kemarin dilakukan di Pulau ND. Selain itu juga pendengar Pro 1, inovasi yang dihadirkan oleh Dukcapil Kabupaten ND dalam kerjasama 3 instansi ini, yakni inovasi KAIDA 3-in-1, yaitu kawin isbat dapat adminduk. Terima kasih pendengar masih setia bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal inspirasi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND di Lintas ND Pagi, dan selepas ini pendengar kami akan hadir kembali topik-topik yang lainnya.